Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang makalah pengembangan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Yuliana NIM 135, yang kedua Dwi Ulis Saadah NIM 140, yang ketiga Amelia Sekar Arum NIM 148, yang keempat Zidni Nailal Ilma 156. Dalam makalah tersebut ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian kalimat dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, bagaimana pengembangan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, apa faktor penyebab ketidakefektifan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jika disampaikan secara tertulis, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik berupa kalimat berita. Tanda tanya berupa kalimat tanya, tanda seru berupa kalimat perintah. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki satu gagasan pokok dan mampu memunculkan gagasan kepada pembaca sesuai dengan yang ada dalam pikiran penulis secara jelas, tepat, padat, dan minimal terdiri dari unsur subjek dan predikat. Contohnya, Neza belajar untuk ujian, itu adalah kalimat efektif. Neza belajar demi untuk ujian, itu contoh kalimat yang tidak efektif, yang tidak benar. Kedua yaitu pengembangan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Kebaguan dan keefektifan kalimat dapat dibangun dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat utuh. Kalimat utuh adalah kalimat yang semua unsur atau bagiannya hadir. Dalam kalimat tersebut tidak ada bagian yang hilang. Contoh kalimat yang tidak utuh. Dalam rapat kemarin menghasilkan 5 keputusan yang harus dilakukan bersama. Nah, menjadi kalimat utuhnya yaitu dalam rapat kemarin mereka menghasilkan 5 keputusan yang harus dilakukan bersama. Ketidakutuhan kalimat itu disebabkan kalimat tersebut tidak menyebutkan apa atau siapa yang menghasilkan 5 keputusan tersebut. Yang kedua yaitu kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas adalah strukturnya jelas, dapat menunjukkan secara tegas tipe struktur mana yang digunakan. Contoh kalimat penjelas: saya akan tanyakan masalah pemilihan mahasiswa teladan. Nah, di sini akan tanyakan itu tidak ada awalan mennya pada verbanya. Yang benar adalah saya akan menanyakan masalah pemilihan mahasiswa teladan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, penulisan awalan men, ber, dan akhirannya dengan taat asas. Dengan awalan men dan ber digunakan secara taat asas pada verba aktif. Demikian pula akhirannya adalah akhiran posesif orang ketiga tunggal. Namun imbuhan tersebut sering digunakan secara tidak taat asas. Contohnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pada kalimat tersebut seharusnya atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Poin yang keempat yaitu penggunaan kata penghubung taat asas. Di sini kata penghubung menggunakan secara tepat sesuai dengan fungsinya di dalam kalimat. Kata bahwa dan dengan sering tidak dipakai. Seperti contoh, Pak Guru mengatakan kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu sesuai peraturan sekolah semua siswa harus
memakai baju seragam. Pada contoh kalimat pertama ini merupakan kalimat tidak langsung. Yang contoh kedua yaitu kata lancar dan kata sesuai perlu disertai dengan kata penghubung dengan. Seperti Pak Guru mengatakan bahwa kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, sesuai dengan peraturan sekolah, semua murid harus memakai baju seragam. Yang kelima yaitu penggunaan kata baku. Kosakata ini yang digunakan dalam kalimat ini yaitu kosakata baku. Kosakata ini yang digunakan dalam kalimat tidak baku yaitu dia bilang kita harus membina minat belajar murid. Kata bilang dalam kalimat tersebut dapat diganti dengan kosakata yang baku, seperti dia mengatakan bahwa kita harus membina minat belajar murid. Poin yang keenam yaitu penggunaan struktur kalimat pasif secara tepat. Di sini kalimat pasif yang pelakunya orang pertama atau orang kedua tidak dapat dibentuk dengan menggunakan awalan di. Seperti kalimat pasif yang tidak baik yaitu sudah disadari oleh kata bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Kalimat tersebut seharusnya menjadi sudah kita sadari bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Kalimat pasif yang pelakunya orang ketiga, maka predikannya menggunakan awalan di. Poin yang ketujuh yaitu penggunaan keterangan secara lengkap. Di sini dalam penulisan surat resmi sering digunakan atau sering terdapat kesalahan berupa penggunaan keterangan secara tidak lengkap, yaitu seperti memenuhi permintaan saudara. Bersama ini kami kirimkan sebuah daftar terbitan kami. Kalimat tersebut masih kurang berkenan, maka bagian tersebut diubah menjadi bersama ini kami kirimkan sebuah daftar harga terbitan kami memenuhi permintaan saudara. Perkenalkan, nama saya Amelia Sekarang, satu pendapat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab tulis yang ke-9 yaitu penggunaan kata dan ungkapan penghubung secara tepat. Kata atau penghubung adalah semua kata ungkapan yang digunakan oleh seorang penulis untuk menghubungkan suatu kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kata penghubung antara lain yaitu kata dan, atau, tetapi, ketika, agar, supaya, dan lain-lain. Yang ke-10, penggunaan kata bernalar. Kalimat bernalar adalah kalimat yang isinya diterima oleh akal atau bersifat logis. Perhatikan contoh di bawah ini. Saya belum jelas, Pak. Kalimat tersebut belum bersifat logis. Agar kalimat tersebut bersifat logis, maka bisa diganti dengan keterangan Bapak belum jelas bagi saya, Pak. Yang ke-11 yaitu penggunaan kata depan dengan tepat. Penggunaan kata depan yang salah dapat mengganggu kejernihan maksud kalimat.
Seperti contoh, bagi warga desa yang berminat mendapatkan kredit, bank harap mendaftarkan namanya di kantor kelurahan. Agar kalimat tersebut bisa bermakna dengan jernih atau jelas, maka bisa diubah dengan warga desa yang berminat mendapatkan kredit bank harap mendaftarkan namanya di kantor kelurahan. Yang selanjutnya yaitu 12 penggunaan kalimat yang tidak taksa makna. Kalimat taksa makna adalah kalimat yang mendua atau kalimat ganda, sehingga kalimat tidak taksa makna boleh digunakan karena akan tidak boleh digunakan karena akan membingungkan pembacanya. Seperti contoh, istri Pak Lurah yang baru itu cantik. Dari kalimat tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, siapa yang baru? Kemudian kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi istri Pak Lurah itu cantik. Boleh digunakan karena akan tidak boleh digunakan karena akan membingungkan pembacanya. Seperti contoh, istri Pak Lurah yang baru itu cantik. Dari kalimat tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, siapa yang baru? Kemudian kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi istri Pak